Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'un linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah. Kenikmatan iman, Islam, sehat, kenikmatan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berusaha mengoptimalkan ibadah di Syahrul Siyam, Syahrul Quran, wa Syahrul Tarbiyah, bulan Ramadan. Dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan berupaya untuk mengoptimalkan nikmat yang Allah berikan sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam melanjutkan kajian tematik fikih munakahat. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian tematik fikih munakahat seri yang ke-11 dengan tema syarat talak ya. Sebelum kita mulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah di hari yang penuh berkah Jumat Mubarak Sayyidul Ayyam dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Yusuf untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Fauzi Indrianto selaku fasilitator kajian Jumat subuh yang alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan lancar ya, dan masih banyak yang mau hadir ya. Mudah-mudahan yang hadir ataupun yang biasa hadir, Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan kepada mereka, dan Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan, yang kita kaji secara bersama. Ya, saya menyampaikan sekaligus saya juga mengulang kembali apa yang saya tahu terkait dengan ilmu fikih. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Tema hari ini adalah syarat talak. Ya, yang dimaksud dengan syarat talak adalah syarat sahnya talak. Ya. Jadi yang lebih pas adalah syarat sahnya talak. Ya. Artinya talak tidak sah kalau tidak terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya?
Ada syarat terkait dengan suami, ada syarat terkait dengan istri. Syarat terkait dengan suami adalah pertama, thubutu aqdin nikah, ya, sudah terjadi akad nikah, ya. Jadi kalau ada laki-laki yang belum melakukan akad nikah, dia menceraikan wanita yang belum sah menjadi istrinya, maka itu tidak sah, ya. Jadi kalau ada laki-laki yang mentalak, ya, mentalak wanita yang belum menjadi istrinya, maka itu tidak sah menurut pendapat jumhur ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan sah. Contoh misalnya menceraikan wanita yang belum menjadi istri, ya. Seringkali orang mengucapkan kalau saya nikah sama dia, saya ceraikan. Nah, itu namanya menceraikan sebelum nikah gitu kan. Ini apa hukumnya? Mayoritas ulama mengatakan nggak sah karena dia belum menikahinya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan sah kalau memang terjadi pernikahan antara dia dengan wanita tersebut, maka otomatis cerai. Karena udah dia ceraikan sebelum dia nikahi. Ya. Nah ini kita harus hati-hati dengan kalimat seperti ini, ya. Sebagian ulama itu madhab Hanafi, ya, mengatakan bahwa kalimat seperti itu bisa sah, ya, bisa sah. Kenapa? Karena dia sudah mentalak walaupun dengan sighatut ta'liq. Sighatut ta'liq itu dia gantungkan kata-katanya, dia gantungkan talaknya dengan kalau saya nikahi. Kalau saya nikahi itu ternyata dia nikahi beneran, maka otomatis langsung cerai, gitu kan. Jadi baru ijab kabul langsung cerai menurut sebagian ulama, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak sah, ya. Dalil mereka atau mayoritas ulama termasuk madhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kalian telah menikahi wanita-wanita mukminah, jika kalian telah menikahi, jadi ada syarat, jika kalian telah menikahi, ya. Jadi jika kalian telah menikahi wanita-wanita mukminah, summa talaqtumuhunna, lalu di situ artinya setelah menikahi, ya. Setelah menikahi, lalu kalian ceraikan mereka min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian sentuh atau sebelum kalian setubuhi. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada iddah, ya, bagi wanita tersebut. Artinya wanita tersebut, ya, karena baru dinikahi dan sudah diceraikan sebelum disetubuhi, maka dia bisa langsung besoknya dia mau nikah lagi dengan laki-laki yang lain, boleh, ya. Kenapa? Karena belum pernah disetubuhin sama sekali, ya. Nah ini menunjukkan bahwa talak nggak sah kecuali setelah nikah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna, jika kalian telah menikahi, ya, jadi artinya setelah dulu, telah menikahi wanita-wanita mukminah, lalu di situ artinya setelah menikah baru menceraikan. Kemudian hal tersebut juga berdasarkan hadis Rasulullah, ya, yang menyatakan bahwa talak tidak sah kalau sebelum terjadi nikah, yaitu hadis, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talaqa qabla nikahin, tidak sah talak sebelum pernikahan, tidak sah talak sebelum pernikahan, ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, ya, Abdullah ibnu Umar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nadhara libni adam fima yamlik, ya, illa fima yamlik, la nadhara libni adam illa fima yamlik, tidak sah nazar bagi anak Adam kecuali yang bisa dia lakukan, ya. Wala itqa lahu fima la yamlik, dan tidak ada hak dia memerdekakan hamba sahaya kecuali hamba sahaya yang sudah dia miliki. Wala talaqa lahu fima la yamlik, dan begitu juga tidak sah talak
kalau dia belum memiliki hak untuk mentalaknya. Jadi itu jelas hadisnya menunjukkan bahwa tidak sah seorang suami, seorang laki-laki menceraikan wanita kalau dia belum punya hak untuk menceraikan atau belum dinikahi, ya. La nadhara libni Adam illa fima yamlik, ya. Kita nggak boleh bernazar kecuali yang kita bisa lakukan, ya. Saya bernazar kalau nanti gitu kan saya mau tinggal di bulan. Nah, ini nggak bisa nazar seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa melakukannya juga. Wala itqalahu fima la yamlik, dan tidak bisa memerdekakan hamba sahaya kecuali hamba sahaya yang sudah dimiliki. Wala talaqalahu, dan tidak bisa mentalak kecuali illa fima la talaqalahu fima la yamlik, dan tidak bisa mentalak kecuali dia memang punya hak untuk mentalak, ya. Maka tidak sah talak dari laki-laki yang belum menjadi suami, ya. Syarat yang kedua, takamulur rusyd. Takamulur rusyd itu artinya telah baligh, ya, telah baligh. Kalau anak-anak maka nggak sah cerainya, ya. Jadi telah baligh, maka nggak sah kalau talak itu terjadi dari anak-anak, ya. Karena dalam Islam boleh kita menikahkan anak kecil, boleh, ya. Boleh menikahkan anak kecil, ya. Misalnya gitu kan, saya punya anak laki-laki, misalnya anak laki-laki yang masih kecil, masih bayi gitu kan, ya. Lalu saya nikahkan dengan seorang perempuan, boleh. Dalam Islam boleh, ya. Yang melakukan akad nikah ya orang tuanya, ya, mewakili, ya. Saya saya telah nikahkan si A dengan si B gitu kan, ya. Kata apa, wali dari laki-laki yang anak-anak tadi, aku mewakili anakku menerima nikahnya. Sah akad nikahnya. Tapi untuk menceraikan tidak, ya. Untuk menceraikan tidak, kenapa? Anak kecil nggak berhak untuk menceraikan, ya. Jadi, Ustadz, emang kenapa mau dinikahkan anak kecil, ya? Bisa jadi karena mereka hidup serumah gitu kan. Kan banyak kasus orang ngasuh anak orang lain, ya. Jadi banyak kasus seorang mengasuh anak orang lain, ya, maka dia masuk ke rumah tersebut, anak-anaknya bukan mahram buat perempuan yang anak tadi itu, ya. Maka untuk bisa menghalalkan hidup bersama, ya, kita nikahkan dengan anak kita, statusnya sebagai anak kita dan statusnya bagi kita sebagai menantu, maka itu menjadi mahram, ya. Jadi syaratnya kedua adalah laki-laki yang menceraikan harus baligh dulu, ya, berdasarkan hadis an Aliin radhiyallahu an, dari Ali semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, rufi'al qalam an thalathah, diangkat penah dari 3 orang, anin naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia terbangun, ya. Jadi kalau ada orang tidur orang tidur menceraikan, ya nggak sah, ya. Ngigau, ya, aku ceraikan gitu kan, ngigaunya gitu kan, maka nggak sah, ya, sampai dia terbangun dulu. Wa anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, ya, anak kecil juga nggak sah sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yaqil, begitu juga orang gila sampai dia memahami apa yang dia katakan, ya, atau dia menyadari apa yang dia katakan. Termasuk kategori orang yang tidak sah juga. Jadi tidak sah talak dari anak kecil, dari orang gila, dari orang yang tidur atau ngigau, ya. Itu nggak sah, ya. Dan tidak sah juga cerai dari seorang yang nggak paham apa yang dia ucapkan, ya. Yang nggak paham apa yang dia ucapkan, ya. Misalnya ada orang asing, ya, disuruh mengucapkan, ayo kamu ucapkan, aku ceraikan istriku, misalnya gitu kan, ya. Dia nggak paham apa maksudnya, dia ucapkan juga, maka nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak memahamin apa yang dia ucapkan, ya. Adapun orang yang mabok, nah, orang yang mabok memang nggak menyadarin apa yang dia ucapkan, tapi ya cerainya sah, ya. Orang yang mabok, ya, nggak menyadarin apa yang dia ucapkan, tapi cerainya sah. Kenapa cerainya sah, ya? Karena dia mabok atas usaha sendiri. Beda dengan orang gila. Orang gila bukan kehendak dia jadi orang gila, gitu kan.
Beda dengan orang yang tidur tadi gitu kan, orang nggak bisa menahan diri dari tidur gitu kan ya. Tapi kalau mabuk dia sendiri yang menjadikan dirinya mabuk ya. Makanya mayoritas ulama mengatakan orang mabuk hukumnya sah. Dan ini sudah disepakati di kalangan sahabat ya, bahwa orang yang mabuk ya mu'akhadun bima yatalaffadhu bih ya. Orang yang mabuk mu'akhadun bima yatalaffadhu bih, apapun yang dia ucapkan maka itu akan diperhitungkan ya. Jadi kalau dia sedang mabuk dia menceraikan istrinya, dia mengucapkan kata cerai maka sah ya, karena dia sendiri yang menjadikan dirinya mabuk. Kemudian syarat yang ketiga adalah dengan kehendak sendiri atau takamulul ikhtiyar, dengan kehendak sendiri ya. Jadi nggak sah kalau seorang menceraikan istri ya dipaksa ya, dipaksa ya. Ustaz, saya dipaksa sama ibu saya menceraikan istri. Nah, ini bukan masuknya, bukan paksaan kalau yang seperti ini ya. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, saya dipaksa oleh ibu saya menceraikan istri saya, itu bukan paksaan. Yang dimaksud dengan paksaan, paksaan ada syaratnya ya. Yang pertama adalah dia eh, memaksa secara tidak berhak ya. Kalau hakim berhak memaksa untuk menceraikan ya. Hakim berhak untuk memaksa untuk menceraikan ya. Jadi syarat paksaan itu yang pertama adalah dia memaksa secara tidak berhak ya. Kalau dia berhak untuk memaksa maka berlaku ya seperti kalau misalnya ada perempuan yang ngadu ke pengadilan ya bahwa dia mengalami KDRT ya, dan pengadilan ya membuktikan. Nah ini itu syarat, pengadilan membuktikan ada KDRT ya. Kalau nggak membuktikan nggak sah juga pengadilan menceraikan. Memang ada KDRT, misalnya mukanya lebam-lebam gitu kan ya, badannya luka-luka gitu kan, ini itu terbukti ya, maka hakim bisa memaksa, wah ini bisa terancam nyawanya kalau kita biarkan dia tidak bercerai gitu kan ya. Hakim berhak untuk memaksa laki-laki menceraikan istrinya karena terbukti ada KDRT ya, yang bisa mengancam nyawa, karena apapun kalau bisa mengancam nyawa maka masuk kategori darurat ya. Yang kedua, syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama sah ya, tidak sah seorang menceraikan istrinya karena dipaksa kalau yang memaksa itu tidak memiliki hak ya. Kalau dia memiliki hak seperti hakim maka berhak ya, boleh ya. Eh, yang kedua ayyakunal ikrah mu'tamidan ala tahdid ya. Nah, ini paksaan tadi dibarengin dengan ancaman ya. Kamu kalau tidak menceraikan istrimu, kamu saya bunuh, saya tembak sekarang, gitu kan? Atau saya potong tanganmu, gitu kan ya? Atau ya saya akan pukul dengan pukulan yang menyakitkan. Ya ini baru ya. Kalau tanpa ancaman ya, kalau ibu tadi, ibu punya hak untuk memaksa anaknya. Ibu punya hak untuk memaksa anaknya ya. Tapi harus dilihat alasannya. Kalau alasannya benar, iya. Kalau alasannya nggak benar, tidak ya. Sama aja dengan seorang ibu memaksa anaknya berbuat maksiat. Ya, kalau alasannya benar, boleh seorang ibu memaksa anaknya untuk menceraikan istrinya. Kamu ceraikan istrimu, kenapa? Istrimu tidak berakhlak, nggak hormat sama ibu. Boleh dia punya hak untuk memaksa seperti itu. Ya. Jadi ini banyak kasus di masyarakat kadang-kala ibu bertikai dengan menantu ya. Nah, ini nggak boleh, kenapa? Karena ibu punya hak yang besar terhadap anak laki-lakinya ya. Tapi seorang anak laki-laki harus dia lihat dulu, benar nggak istri saya tidak hormat sama ibunya ya. Kalau nggak benar ya boleh nggak diturutin ya, boleh nggak diturutin. Jadi syarat yang kedua ayyakunal ikrah mu'tamidan ala tahdid ya. Eh, Paksaan tersebut ya dibarengin dengan ancaman, baru itu nggak sah ya. Kalau nggak dibarengin dengan ancaman dan suami menceraikan istrinya maka hukumnya sah ya. Waalaikumsalam Yang Ustaz. ketiga Ustaz, ya, Ustaz, ini akun Zoom-nya
tadi pagi ada trouble, jadi berubah ke yang biasa, Ustaz. Izin boleh live dulu, nanti saya kirim ya, Ustaz ya. Soalnya ini ada Boleh, timernya boleh. nih, 7 menit lagi mati dia. Oke, oke. Bentar, Oke. saya tutup dulu, nanti Oke, saya share ke Ustaz Yusuf ya. Soalnya 7 menit lagi mati oke. nih, Ustaz. Tadi pagi berubah Ah, mendadak. Bentar, Ustaz ya. waduh, Nanti saya share ini lagi, bentar. jamaah mudah-mudahan Bentar, ini nanti. di apa? Iya, nanti saya share lagi, Ustaz, di link Zoom-nya. Ya, oke. Bentar, Coba Ustaz ya. perhatikan di link Zoom-nya. Ya. Soalnya nanti ini ada reminder tuh. 6 menit lagi mati. Bentar. Iya, iya, iya. Bentar, Ustaz ya. Bapak Ibu nanti mohon Heeh. mohon ini ya, nanti ganti link Zoom ya. Nanti Ustaz Yusuf keluar dulu, nanti saya share link yang baru, Ustaz. 5 menit, insyaallah. Boleh, boleh. Oke.